Kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Yang pertama kita akan belajar tentang bentuk pangkat terlebih dahulu. Jadi di sini saya tulis bentuk pangkat terlebih dahulu. Nah, bentuk pangkat itu mempunyai sifat-sifat. Sifat-sifatnya yang pertama yaitu jika bilangan bulat positif. Jika saya punya A pangkat M, saya kalikan A pangkat N, maka pangkatnya akan ditambahkan ya. Jadi A pangkat M plus N, itu yang pertama. Yang kedua, jika saya mempunyai A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Sama saja dengan A pangkat M dikurangi, jadi A pangkat M kurangi N. Setelah itu yang ketiga, kalau saya punya A pangkat M kemudian saya pangkatkan lagi N, maka hasilnya menjadi A pangkat M dikalikan N. Setelah itu yang keempat, kalau saya punya A dikali B kemudian dipangkatkan N, maka pangkatnya akan dimasukkan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Yang kelima, jika saya punya A per B, kita pangkatkan N, maka pangkatnya juga akan masuk jadi A pangkat N per B pangkat N. Yang kedua, sifat-sifat bilangan nol, negatif, dan pecahan. Bagaimana dengan bilangan nol, negatif, dan pecahan? Jika saya punya A dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Jika saya punya A pangkat negatif N, maka hasilnya 1 per A pangkat N. Pangkatnya ditaruh di bawah. Setelah itu, kalau saya punya A punya pangkat pecahan 1 per N, maka sama dengan A akar A N. Jika saya punya A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika saya punya A pangkat 2 dikali B pangkat 2 kemudian digambbarkan dengan negatif 1 per akar A dikali B pangkat 3. Nah, ini memenuhi semua sifat-sifat yang tadi ya. Maka jawabannya kita bisa ubah ya, ada beberapa yang diubah satu-satu dulu. A pangkat 2 tetap, kemudian B kuadrat dipangkatkan min 1, B 2, B pangkat negatif 2 per akar A sama dengan A pangkat setengah dikali B pangkat 3. Setelah itu kita bisa mengurangkan
pangkat setengah dikalikan B negatif 2 dikurangi 3. 2 dikurangi setengah sama dengan A pangkat 3/2 dikali B pangkat min 5. Jadi A pangkat 3/2 per B pangkat 5. Atau bisa saya ubah lagi menjadi akar A pangkat 3 per B pangkat 5. Seperti itu ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Jika 9A pangkat negatif 3 B pangkat negatif 5 per 3 B pangkat 2 dikali A pangkat 6. Jadi kita pangkatkan semua negatif 2. Jadi 9 pangkat negatif 2 dikali A negatif 3 kali negatif 2 jadi A pangkat negatif jadi A pangkat 6. Kemudian B negatif 5 kali negatif B pangkat 10 per 3 pangkat negatif 2 dikali B pangkat negatif 4 dikali A pangkat negatif 12. Selanjutnya 9 di sini kita bisa pecah 3 pangkat 2 itu 9. Kemudian dipangkatkan negatif 2. Setelah itu ada pangkat 6 tetap ya, B pangkat 10 tetap, 3 pangkat negatif 2 tetap, ini tetap semua, B pangkat 4, A pangkat negatif 12. Nah ini bisa kita kalikan menjadi 3 pangkat negatif 4 kali A pangkat 6 B pangkat 10 per 3 pangkat negatif 2 B pangkat negatif 4 kali A pangkat negatif 12. 3 negatif 4 dikurangi negatif 2 A 6 dikurangi negatif 12 B pangkat 10 dikurangi negatif 4. Oke, jadi sama dengan 3 pangkat negatif 2 A pangkat 18 B negatif 10 dikurangi negatif 4 jadi 14. Atau kita akan lanjut di bentuk pangkat akar dan logaritma. Langsung saja ya, yang kedua yaitu kita akan bahas tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini juga memiliki sifat-sifat ya. Kita akan langsung saja menuliskan untuk sifat yang pertama. Dari bentuk akar, misal kita punya akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan akan sama dengan A pangkat M per N. Lalu yang kedua, jika kita punya akar pangkat N dari A kali B sama dengan, kita pecah ya akarnya jadi akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga, maka sekarang kita akan ada pembagian.
akar pangkat N dari A per B, maka hasilnya kita pecahkan. Jadi akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada lagi, jika kita punya akar pangkat M dari N, kita akarkan dari A, maka hasilnya sama dengan akar A. Pangkatnya jadi M kali N dari A. Selanjutnya yaitu sifat dari, misal saya punya bilangan P, akar pangkat N dari A kita jumlahkan dari Q akar pangkat N dari A, maka sama dengan P kita jumlahkan plus Q, setelah itu kita kalikan dengan akar pangkat N dari A. Kita keluarkan ya. Kemudian yang sifat selanjutnya, P akar pangkat N dari A kita kurangkan Q akar pangkat N dari A sama dengan P dikurangi Q dikali akar pangkat N dari A. Nah, seperti itu ya sifat-sifatnya. Kemudian kita akan langsung ke contoh soal yang pertama. Kita buat yang mudah ya. Contoh soal. Yang pertama, misal kita punya akar 18 ditambah 2 akar 72, kemudian dikurangkan akar 32, kemudian dikurangi lagi akar 50. Bentuk sederhana dari yang sudah dituliskan tadi ya. Gimana ini? Nah, kita pakai sifat yang nomor 2 ini ya. Caranya kita pecah dulu. Akar 18 itu 9 dikali 2, kemudian ditambah 2 akar 72 kita pecahkan 36 kali 2, kemudian dikurangi akar 32, kita pecah ya, jadi 16 dikali 2, dan kita kurangkan 50 jadi 25 dikali 2. Sudah, kita keluarkan 9 kali 2 sama dengan akar A dikali akar B. Kita pecah akarnya, akar 32 plus 2 akar 36 kali akar 36 itu 6 di akar 2 dan dikurangi akar 16 itu 4 kali akar 2 dikurangi 25 itu 5 dikali akar 2. Nah, kemudian kita tinggal mengoperasikan itu 12 2 dikurangi 4 akar 2 dikurangi 5 akar 2. Nah, sudah sama ya akarnya, kita jumlahkan dan kurangkan, jadinya kita pakai sifat yang 2 terakhir itu ya, 3 plus 12 dikurangi 4 kurangi 5 akar 2, hasilnya
hasilnya 6 akar 2. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ada contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, jika kita punya 3 per akar 3 dikurangi akar 5. Gimana ini? Kalau ada bentuk seperti ini, 3 per akar 3 dikurangi akar 5, karena penyebutnya ini masih bentuk akar, maka kalian harus merubahnya terlebih dahulu. Caranya, kita kalikan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu penyebutnya, cuma kita ganti tandanya, akar 3 plus akar 5 sama ya, 3 plus akar 5. Akar di dalam sini hilang, jadinya di sini 3 dikali akar 3 plus akar 5 per, ini akan hilang ya, akar 3 dikurangi akar 5 dikali akar 3 plus akar 5 akan hilang, 3 dikurangi 5 gitu. Nah, jadinya 3 akar 3 plus akar 5 per 2, negatif 2, sorry. Nah, sudah jadi negatif 3 per 2 kali akar 3 plus akar 5. Nah, seperti ini. Kita akan lanjut ya ke materi 3, yaitu logaritma. Nah, logaritma apa sih? Logaritma itu sebenarnya itu nggak jauh dari materi yang kemarin, pangkat ya. Seumpamanya nih, saya punya A pangkat B sama dengan M, seperti itu. Logaritma itu kita sudah tahu A nya, kita tahu M nya, nah kita mencari B nya. Caranya gimana? Maka kita pakai logaritma dengan A log M sama dengan B. Misalkan saya di sini punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritma yaitu menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Tentu saja dengan ada berbagai syarat. Dengan syarat A itu lebih besar dari 0, itu yang pertama ya. Yang kemudian A tidak boleh sama dengan 1, M nya lebih dari 0. Kenapa A nya tidak boleh sama dengan 1? Kita cari tahu ya. Semisal saya punya 1 log 1, nah ini di sini sama dengan berapa?
Kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, maka 1 pangkat berapa biar hasilnya 1. Nah, ini seumpama kita punya 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lalu ada 1 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, bilangan di sini misal kita X ya. X bisa jadi banyak. Bisa jadi 2, bisa jadi 3, karena 1 pangkat berapapun akan menjadi sama dengan 1. Nah, itu kenapa A tidak boleh sama dengan 1. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang perlu kalian ketahui ya. Seumpama saya punya A log A. A log A ini akan sama dengan 1. Misal 2 log 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi A pangkat 1 sama dengan A. Yang kedua yang harus kalian tahu, A log 1 sama dengan 0. Apapun A-nya, kalau di log 1 sama dengan 0. Kita coba 3 log 1 sama dengan 0. Kenapa bisa? Karena 3 pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Selalu sama dengan 1. Nah, itu adalah sifat yang 2. Nah, itu penting ya, harus kalian tahu. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa sifat seperti misal saya punya P log A kali B sama dengan, ini dipecah, P log A plus P log B. Selanjutnya saya punya sifat P log A per B sama dengan, kita pecah, P log A min atau dikurangi P log B. Seperti itu. Sama yang kemarin ya, pas bentuk pangkat. Lalu ada lagi sifat jika saya punya P log A pangkat N, maka N-nya itu bisa kita keluarkan di depan menjadi N P log A. Selanjutnya, jika saya punya P log A dikali A log B sama dengan P log B. Maaf, ini di atas ya. Selanjutnya misal kita punya P log
A sama dengan Q log A per Q log B. Bilangan basisnya beda ya teman-teman, bisa diingat-ingat. Dengan Q lebih dari sama dengan 0 dan Q tidak boleh sama dengan 1. Nah, yang perlu kalian waspadai yaitu biasanya soal itu sifatnya P log A kali A log B sama dengan P log B. Ini sering, ini yang sifat paling sering muncul kali. Nah, ini sering sekali. Ini kan bilangannya sama, dicoret-coret jadi P log B. Itu adalah beberapa sifat dari bentuk logaritma. Untuk contoh